Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan speaker aktif subwoofer untuk 18 in. Ini mereknya Beta 3, modelnya Sigma B118A. Untuk kerusakannya adalah powernya menyala tetapi tidak ada suaranya. Ya teman-teman, mau tahu bagaimana cara servisnya? Sebelum cara untuk penelusuran, analisa, kerusakan, dan pengecekannya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan tonton videonya sampai selesai, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya teman-teman, untuk speaker aktif Beta 3 ini adalah power rakitan pabrikan teman-teman ya. Untuk mesinnya seperti ini. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara servisnya, yang pertama adalah mulai cara penelusuran pengecekan kerusakan di mesin Beta 3 speaker 18 in subwoofer modelnya B118A Sigma dengan kerusakan powernya menyala tetapi tidak ada suaranya. Teman-teman terlebih dahulu cek secara bentuk fisiknya ya di mesin driver ini, dari mulai resistor, kapasitor, dioda, dan transistor dan komponen yang lainnya. Coba cek apakah ada komponen yang gosong atau tidak. Untuk cara servisnya teman-teman, gunakan dua teknik ya. Yang pertama adalah teknik pengukuran secara pasif dan teknik pengukuran secara aktif. Untuk pengukuran pasifnya adalah mengukur nilai komponennya dari mulai resistor, dioda, kapasitor, transistor, dan komponen yang lain. Dan untuk poin untuk pengukuran secara aktif yaitu ada 4 titik ya teman-teman ya. 4 titik di poin pengukuran secara aktif. Yang pertama poin untuk pengukuran PCC input, yang kedua poin untuk pengukuran PCC output speaker, yang ketiga poin untuk pengukuran tegangan basis, yang keempat adalah poin pengukuran di DCO. Jadi untuk DCO dan PCC output speaker itu berbeda teman-teman cara pengukurannya. Jadi untuk mempelajari skema yang ada di mesin ini adalah teman-teman ya, yang pertama diperhatikan adalah bagian power supply-nya. Jadi power supply ini menggunakan power supply 2 tingkat, tegangan low dan tegangan high. Jadi nanti teman-teman diukur tegangannya, apakah tegangan plus ke ground dan min ke ground itu tegangannya seimbang atau tidak. Yaitu tegangan low-nya dan tegangan high-nya teman-teman ya. Yang selanjutnya nanti pengukuran di PCC output teman-teman ya. Untuk PCC output speaker rumusnya adalah setengah dari tegangan PCC input ya teman-teman ya. Nanti saya ada oret-oretannya untuk bagaimana cara pengetesannya, tes poinnya teman-teman ya, supaya lebih jelas nanti titik mana yang perlu diukur ya teman-teman ya. Dan yang ketiga nanti pengukuran di basis, selanjutnya nanti pengukuran di DCO. Ya teman-teman, langsung aja untuk pengukuran secara pasif ya, karena untuk mesin driver ini sudah kelihatan tidak ada komponen yang gosong ya. Ya teman-teman, untuk skema pengukuran secara aktif ini seperti ini teman-teman ya. Untuk pengukuran PCC input nanti tegangan PCC plus pengukurannya adalah ke ground teman-teman ya. Nanti dites untuk pengukurannya gunakan tester di pengukuran skala decibel ya. PCC input dari plus ke ground nanti jumlahnya berapa volt, dan min ke ground nanti jumlahnya berapa volt. Ini mengukur PCC input ya teman-teman ya. Tegangannya harus sama ya. Kalau di sini untuk inputnya adalah sekitar 84, min ke ground, maka dari plus ke ground juga harus sama 84. Itu PCC input. Untuk PCC outputnya adalah pengukurannya seperti ini teman-teman ya. Dari plus ke output speaker. Itu tegangannya juga sama teman-teman ya, 84 volt. Jadi sama antara plus ke ground dengan plus ke output speaker itu jumlahnya harus sama 84. Ini kalau tegangannya 84 volt. Untuk min ke ground 84 volt, maka dari min ke output speaker itu jumlahnya juga sama 84 volt. Nanti ada pengukuran yang berbeda teman-teman ya, apabila mesin drivernya itu ada kerusakan di output speakernya tidak mengeluarkan suara di output speakernya, maka untuk PCC outputnya pasti berbeda teman-teman ya. Mungkin di sini bukan 84 atau dari min ke output speaker bukan 84. Bisa jadi di sini itu tegangannya 100 lebih atau lebih tinggi dari 84,
maka dari plus ke ground tegangannya akan mengecil teman-teman ya. Bisa jadi kurang dari 84 volt. Artinya untuk tegangannya tuh totalnya tuh 100% teman-teman ya. Jadi 100% dari plus ke min itu nanti 50%-nya itu di PCC output speaker. Jadi untuk rumusnya PCC output speaker itu tegangannya setengah dari tegangan PCC input. Nah itu teman-teman ya, cara untuk pengukuran secara aktif di PCC output. Untuk pengukuran DCO itu berbeda teman-teman ya. Kalau DCO itu seperti ini. Dari ground ke output speaker. Itu tegangannya nanti sebaiknya 0 ya teman-teman ya. Pengukurannya menggunakan skala DCO. Untuk tegangan DCO ini sebaiknya 0, tetapi untuk tegangan AC volt ini sebaiknya sebesar mungkin di output speaker ini tegangannya AC volt lebih besar lebih bagus teman-teman ya. Tegangan AC volt ini bisa muncul kalau ada trigger atau masukan di input ini teman-teman ya. Dan untuk pengukuran basisnya yaitu dari ground ke basis transistor akhir ya teman-teman, transistor finalnya. Nah itu teman-teman ya untuk oretannya, cara pengukuran aktif di PCC input, PCC output, P bias, dan DCO-nya. Ya teman-teman, lanjut untuk mengetes terlebih dahulu mesin Beta 3 subwoofer Sigma B118A. Untuk pemasangannya teman-teman ya, bagian yang sebelah sini itu kabel dari output trafonya itu warna biru, tegangannya 30 volt. Yang sebelah sini warna kuning, tegangannya 60 volt ya. Jadi tegangannya ada dua di output sekundernya. Dan ini menggunakan trafo toroid dengan 4 ampere teman-teman ya. Jadi cukup 4 ampere, tegangan outputnya 30 dan 60. Untuk beban speaker 18 in teman-teman ya. Tegangannya 30 dan 60 teman-teman ya. Jadi nanti dites terlebih dahulu untuk mesinnya. Dan untuk pengetesannya teman-teman siapkan lampu boklam ya. Lampu boklam 100 watt 220 volt di bagian input primer ya teman-teman ya. Input primer atau input tegangan 220 volt di bagian yang sebelah sini teman-teman ya. Perhatikan untuk posisi yang pertama atau perhatikan untuk kondisi yang pertama, lampu boklamnya menyala terang dan redup. Teman-teman bisa cek bagian mesinnya. Lampu indikatornya atau lampu yang ada di mesin drivernya warna hijau dan warna merah itu nyala semua. Komponen tidak ada yang gosong. Kelihatannya aman, tetapi output speakernya itu atau output powernya tidak ada suaranya ya di speakernya. Untuk relaynya itu tidak bekerja aktif teman-teman ya, tidak ada gerakan cetek atau suara yang dari relaynya teman-teman ya. Setelah mesin sudah dites dan tidak terbakar teman-teman ya, beberapa komponennya tidak ada yang terbakar, aman. Lanjut untuk pengukuran secara aktif teman-teman ya, tetap menggunakan lampu boklam. Ya teman-teman, untuk mulai pengukuran secara aktif yang pertama adalah pengukuran PCC input teman-teman ya. PCC input yang dimaksud di sini adalah tegangan dari power supply ya. Power supply-nya ada dua tingkat, tegangan low dan tegangan high. Jadi nanti diukur antara tegangan min ke ground dan plus ke ground, nanti jumlahnya berapa volt, itu tegangannya harus sama seimbang. Dan nanti untuk tegangan high-nya dari plus ke ground dan dari min ke ground, nanti tegangannya berapa ya untuk tegangan DC-nya. Teman-teman bisa gunakan tester digital atau tester analog. Untuk tester digitalnya ini posisi skalanya itu otomatis teman-teman ya, otomatis posisinya di pengukuran DC. Teman-teman bisa menggunakan tester analog, itu posisi skalanya di DC volt 50 atau 250 volt. Langsung aja untuk pengukuran aktif yang pertama,
Tetap gunakan lampu bohlam ya, 100 watt 220 volt. Perhatikan lampu bohlamnya menyala terang dan redup. Ukur untuk tegangan DC low-nya ya, bagian low-nya dari min ke ground. Ini dari min ke ground itu terukur 40 volt teman-teman ya. Dari plus ke ground terukur 40 volt. Untuk tegangan PCC input bagian low-nya itu sudah seimbang teman-teman ya. Jadi PCC input yang low ini sudah aman. Sudah aman teman-teman, bisa dicontreng atau dicentang teman-teman ya. Nanti bisa untuk mengingat ya. Lanjut untuk bagian tegangan min ke ground, bagian tegangan high-nya min ke ground itu terukur tegangannya 81,6 min ke ground. Lanjut untuk plus ke ground (81,6). Tegangannya sama teman-teman ya. Jadi tadi terukur untuk low-nya itu 40 volt dan untuk high-nya itu 81 volt. Untuk tegangan plus dan tegangan min-nya itu juga sama 40 volt dan 81 volt. Ini yang terukur di tester digital ini masih menggunakan lampu bohlam 100 watt 220 volt. Untuk PCC inputnya sudah normal, high dan low-nya teman-teman ya. Yang kedua adalah PCC output teman-teman ya. PCC output yang di sini itu caranya nanti pengukurannya dari plus ke ground adalah 40 volt untuk low-nya, dari ground ke min itu juga sama 40 volt, dari ground ke plus 40 volt. Nanti cara pengukurannya dari plus ke output speaker itu untuk low-nya itu sama dengan 40 volt teman-teman. Atau dari min ke output speaker juga nanti sama, ketemunya 40 volt. Itu kalau mesin ini normal teman-teman ya. Kalau mesin ini normal. Kalau tidak normal nanti bisa ketahuan berapa tegangan dari plus ke output speaker dan dari min ke output speaker, nanti bisa ketahuan kalau ini mesinnya tidak normal ya teman-teman ya. Lanjut ya untuk pengukuran PCC outputnya. Yang pertama tegangan min ke output speaker. Ini minnya sebelah sini tadi teman-teman ya. Groundnya sebelah sini. Terukur tadi 40 volt teman-teman, 40 volt. Dan dari min ke output speaker, ini output speakernya di sini. Output speakernya itu terukur 100,5 volt. Nah, ini teman-teman ya. Harusnya di sini itu 40 volt. Jadi antara min ke ground itu terukur 40 volt, maka di sini min ke output speaker harusnya 40 volt. Ini terukur 100 volt teman-teman ya. Ini terukur 100 volt, 5. Coba dari plusnya. Dari plusnya di sini teman-teman ya, dari plus ke sini di output speaker. Itu tegangannya 8,6 volt teman-teman ya. 8,6 volt. Jadi di sini harusnya plus ke output speaker 40 volt, di sini terukur 8,6 volt. Tidak setengah ya teman-teman ya, tidak setengah atau tidak sama seperti dari plus ke ground. Coba untuk tegangan high-nya dari min ke ground-nya itu tadi terukur 81 volt. Dari min ke ground 81 volt, maka dari min ke output speaker itu harusnya juga sama 81 volt. Ini terukur 126,4 volt. Nah ini teman-teman ya, untuk PCC outputnya harusnya dari min ke ground 81 volt, maka dari min ke output speaker itu juga sama ya, harusnya 81 volt. Ini terukur 124 volt. Jadi tidak sama teman-teman ya. Sekarang dari plus ke output speaker, dari plus ke ground itu terukur 81 volt, maka dari plus ke output speaker ini terukur 52,9 volt. Nah ini teman-teman ya. Jadi yang di sini harusnya
dari plus ke ground 81 volt, dan dari plus ke output speaker harusnya 81 volt untuk tegangan high-nya. Di sini terukur 50. Tadi terukur berapa? 52 ya. Terukur 42 teman-teman ya. Dari plus ke output speaker untuk high-nya itu 42,8. 42,8 teman-teman ya. Nah teman-teman, dari kesimpulan untuk PCC outputnya itu rumusnya itu setengah dari tegangan PCC input. Ternyata setelah pengecekan secara aktif itu tegangannya tidak setengah. Maka untuk mesin ini itu sudah jelas ya, kerusakannya ada di bagian mesin drivernya. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa cek satu persatu. Yang pertama, pengukuran transistor pinalnya. Apakah transistor pinalnya rusak atau tidak, teman-teman nanti bisa diukur secara teliti dan telaten. Kalau transistor pinalnya itu diukur normal, maka teman-teman lebih teliti lagi dan telaten pengukuran di mesin drivernya. Dari mulai resistor, dioda, transistor driver, dan transistor bagian penguat awal, dan komponen-komponen yang lain yang ada di mesin drivernya, yang menyebabkan tegangan PCC outputnya ini tidak setengah dari tegangan PCC input teman-teman ya. Dan lebih untuk jelasnya, itu bagian stepernya. Untuk tegangan transistor pinalnya itu menggunakan atau suplainya dari tegangan low teman-teman ya, yang tadi terukur 40 volt. Coba teman-teman cek ya, tadi terukur 40 volt tegangan low-nya. Jadi untuk transistor pinalnya yang ada di sebelah sini itu tegangannya di kolektornya itu 40 volt teman-teman ya. Coba cek untuk bagian minnya. Nah sebelah sini teman-teman ya, untuk kolektornya itu tegangannya 40 volt. Coba lihat ya, atau cek di bagian transistor pinal yang ada di tegangan basis, tegangan plusnya. Tadi minnya 40 volt. Sekarang yang di sini untuk tegangan kolektornya itu terukur 60 volt teman-teman ya, 61 volt. 61 volt. Nah ini teman-teman ya, yang menyebabkan mesin driver ini tidak normal, outputnya juga tidak keluar suara di speakernya, karena di bagian tegangan transistor pinal itu besar teman-teman ya, harusnya 40 volt. Nah coba lanjut untuk pengukuran langsung di basisnya. Untuk tegangan basis, jalur minnya tegangannya min, jalur plus tegangannya plus. Coba di bagian minnya teman-teman ya, di bagian minnya untuk basisnya tegangannya min 38 volt. Ini lumayan over ya, sangat over teman-teman ya. Coba jalur plus. Untuk jalur plusnya itu tegangannya juga plus, tetapi tegangannya over teman-teman ya, lebih besar ya, 36 volt ya. Harusnya di sini kurang lebihnya tegangannya tuh kecil teman-teman ya, sekitar 0,4 volt ya. Jadi 0,4 volt di sini, mungkin 0,5 atau 0,4 volt di sini. Nanti teman-teman bisa dicek ya kalau ini mesinnya sudah normal. Coba ukur di bagian DCO teman-teman ya. Untuk DCO-nya ada di sebelah sini teman-teman, output speakernya. Nah sebelah sini teman-teman ya, untuk DCO-nya itu tegangannya 34 volt. 34 volt teman-teman ya. 34 volt. Ini pengukurannya sebelum menggunakan relay. Kalau ini tidak menggunakan relay, maka speakernya langsung rusak teman-teman ya, langsung jebol atau langsung gosong untuk spoolnya. Karena ini menggunakan relay, maka speakernya aman teman-teman ya, karena untuk tegangan outputnya setelah melalui relay itu belum ada tegangan. Nah ini teman-teman, untuk pengukuran poin-poinnya dari mulai PCC input, PCC output, P-bias, dan DCO, ini yang normal hanya satu ya teman-teman ya, di PCC inputnya. Untuk PCC output, P-bias, dan DCO-nya itu semuanya ada masalah ya teman-teman ya, ada kerusakan ya di bagian mesin drivernya. Ya teman-teman, lanjut aja untuk pengecekannya. Ini posisinya teman-teman harus dicek lebih teliti dan telaten bagian komponen yang ada di sini teman-teman ya.
dari mulai resistor, dioda, transistor, komponen yang lainnya, serta nanti pengukuran jalur atas dan bawah. Ini teman-teman bisa cek lebih teliti dan telaten. Gunakan tester digital atau tester analog ya teman-teman ya, untuk pengukuran secara pasif. Untuk pengukuran secara pasif teman-teman ya, bisa pengukuran langsung di PCB, pengukuran resistor, pengukuran dioda, pengukuran transistor, ini bisa langsung di PCB. Atau kalau teman-teman masih ragu ini komponen rusak atau tidak, teman-teman ini komponen dilepas ya, dilepas dan diukur terpisah ya. Ya teman-teman, setelah dilakukan pengukuran secara pasif lebih detail, ini komponennya dilepas, ini ada indikasi ya teman-teman ya, komponen transistor yang ada di sebelah sini itu terukur tidak normal teman-teman ya, 2N5401. Ini komponennya teman-teman ya, transistor 2N5401. Secara pengukuran pasif itu nilainya tidak sama atau pengukuran basis kolektor emitornya. Jadi nanti dilanjut untuk penggantian komponen yang baru menggunakan transistor yang nilainya sama teman-teman ya, 2N5401. Dan nanti setelah pasang lagi nanti dilakukan pengukuran secara aktif kembali teman-teman ya, pengukuran yang sama PCC input, PCC output, PBIAS dan DCO. Ya teman-teman, setelah transistor sudah dipasang yang baru, transistor 2N5401 ini mengganti komponen yang rusak. Selanjutnya pengukuran secara aktif kembali teman-teman ya. Perhatikan untuk pengukurannya. Lanjut untuk pengukuran secara aktif ya. Untuk PCC outputnya tadi tidak normal, PBIAS-nya tidak normal, DCO-nya tidak normal, PCC inputnya tadi terukur 40 dan 81 volt ya. Masih menggunakan lampu poklam di bagian AC primernya. Langsung aja ya untuk pengukurannya. Perhatikan lampu poklamnya. Lampu poklamnya menyala terang dan redup. Lanjut untuk pengukuran yang pertama, PCC input ya. PCC input tadi terukur 40 volt, sekarang terukur 40 volt teman-teman ya. Sekarang terukur 41 ya untuk minnya. Dan bagian plusnya, plus ke ground juga sama ya, 41 ya. Bagian tegangan low-nya teman-teman ya, untuk tegangan high-nya dari min ke ground terukur sekarang 84 volt teman-teman ya, 84 volt. Dan bagian plus ke ground juga sama 84 volt. Yang tadi terukur di sini 81 volt teman-teman ya. Untuk PCC inputnya sudah normal ya, high dan low itu seimbang. Sekarang untuk mengukur PCC output bagian low-nya teman-teman ya, dari tegangan min 41 volt, min ke ground itu 41 volt, maka dari min ke output speaker, coba teman-teman ukur. Dari min ke output speaker, ini tegangannya terukur 41 volt. Yang tadi terukur di sini adalah 100,5 volt. Tegangan dari min ke output speaker itu terukur 105 volt, 100,5 volt. Sekarang terukur sama teman-teman ya, dari min ke
ground 41 volt, dari min ke output speaker sekarang 41 volt untuk tegangan low-nya. Untuk tegangan plusnya dari plus ke ground 41 volt, dari plus ke output speaker sekarang tegangannya ini teman-teman ya. Untuk plusnya di sini, maaf teman-teman ya, untuk tegangan low-nya itu terukur 41 volt. Yang tadi terukur di sini tegangannya 8,6 volt. Sekarang sudah sama ya teman-teman ya. Jadi artinya untuk pengukuran PCC output setengah dari PCC input adalah sama seperti teman-teman ini ya. Dari min ke ground 40 volt, maka dari min ke output speaker 40 volt. Nah tadi terukur sekarang min ke ground 41 volt, min ke output speaker sekarang sudah 41 volt. Artinya PCC outputnya di tegangan low-nya itu sudah normal. Sekarang PCC output tegangan high-nya karena tegangannya 2. Dari min ke ground itu 84 volt. Dan dari min ke output speaker sekarang terukur 84 volt. Yang tadi terukur di sini adalah 124 volt untuk min ke output speaker. Dari min ke ground adalah 81 volt yang ukuran pertama, yang sekarang terukur 84. Jadi di sini dari min ke ground itu 84 volt. Dari min ke output speaker sekarang juga sama 84 volt. Ini tegangannya sudah normal teman-teman ya, sudah normal secara pengukuran aktif teman-teman ya. Lanjut untuk dari plus ke ground, dari plus ke output speaker itu tegangannya 84 volt. Yang tadi terukur di sini 42,6 volt. Nah, untuk PCC outputnya ini sudah normal teman-teman ya, sudah normal. PCC inputnya sudah normal, PCC outputnya sudah normal. Sekarang mengukur P bias atau tegangan basis. Coba tegangan basisnya, cara pengukurannya dari ground ke basis transistor. Ini basisnya sebelah sini teman-teman ya. Ya teman-teman, lanjut untuk pengukuran tegangan basis ya. Di jalur tegangan min, tegangannya min, di jalur tegangan plus, tegangannya plus. Coba untuk tegangan jalur min, ini terukur untuk tegangan basisnya 429 mV, artinya tegangannya min 0,4 volt ya, 0,42 volt. Jadi masih aman ya teman-teman ya, 0,4 volt. Di jalur plus tegangannya 403 atau 0,4 plus 0,4. Artinya untuk tegangan basisnya itu sudah sama teman-teman ya. Jadi PCC biasnya itu sudah normal ya. Terukur 0,4 volt. Untuk PCC outputnya normal, PCC inputnya normal. Sekarang untuk tegangan DCO teman-teman ya. Untuk mengukur tegangan DCO dari ground ke output speaker ya. Dari ground ke output speaker ini tegangannya 0,01 mV teman-teman ya. Ini sangat aman sekali teman-teman ya untuk DCO-nya. Untuk tegangan DCO-nya itu 0,01 mV. Jadi teman-teman untuk pengukuran secara aktif PCC input, PCC output, P bias dan DCO-nya itu sudah normal semua. Setelah normal semua, coba untuk tegangan di relaynya. Untuk relaynya itu ada ya 25 volt. Artinya relay ini itu langsung otomatis bekerja aktif ya teman-teman ya. Untuk saklar on off atau protektor speaker dari output powernya ke terminal output yang ke speakernya. Nah ini teman-teman ya, untuk pengukuran aktifnya sudah normal. Teman-teman bisa cek untuk speakernya, nanti dites ya untuk speakernya. Ya teman-teman, lanjut untuk mengetes si output speakernya. Ini posisinya di sebelah sini. Posisi setelah relay teman-teman ya. Untuk outputnya sebelah sini, ini relaynya. Coba untuk pengetesan di inputnya, apakah bunyi atau tidak di output speakernya teman-teman ya.
Spekernya belum bunyi teman-teman ya. Spekernya belum bunyi. Coba tes untuk tegangan relaynya. Tegangan relaynya seperti ini. Terukur 25 volt lah teman-teman. Relaynya normal. Untuk tegangan PCC input, output, bias, DCO nya normal. Coba nanti pasang, ini outputnya tidak melalui relay teman-teman ya, tetapi langsung di output speaker ini, di output power ini. Jadi posisinya digeser teman-teman ya, yang ini setelah melewatin relay, yang ini sebelum relay teman-teman ya. Untuk output powernya yang dipasang ke speaker, coba tes untuk langsung ke output powernya. Dan speakernya bunyi teman-teman ya. Speakernya bunyi, artinya untuk powernya itu sudah normal. Ini kerusakannya untuk relaynya itu tidak normal teman-teman ya. Jadi selanjutnya nanti diganti relay dan pasang untuk speakernya di posisi yang normal setelah relay ini. Untuk outputnya, bagian powernya sudah aman ya, sudah normal, inputnya sudah bisa dipakai ini. Nah ini teman-teman ya, cara untuk servis mesin Beta 3 subwoofer Sigma B118A dengan kerusakan tidak ada suaranya tetapi powernya nyala. Pengecekannya seperti ini teman-teman ya, untuk langkah-langkah yang pertama sampai terakhir teman-teman ya. Jadi nanti untuk posisi ini sudah normal, rapi. Lanjut untuk pengetesan di tune control teman-teman ya, pengaturan volume dan pengaturan high cut ya, atau cut high nya teman-teman ya. Bisa nanti tes menggunakan suara output dari layar HP atau musik yang lainnya teman-teman. Ya teman-teman, lanjut untuk mengganti komponen relay. Ini relaynya tidak berfungsi tetapi tegangannya normal ya, 25 volt. Untuk relaynya seperti ini, dan nanti digantinya seperti ini teman-teman. Lanjut ya teman-teman, untuk mengetes output powernya, ini menggunakan speaker langsung di kabel yang normal ya. Power sudah aktif, display. Tes untuk sinyalnya. Dan speakernya sudah normal ya teman-teman ya, sudah bunyi. Untuk relaynya diganti teman-teman ya. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini sudah selesai. Speaker aktif Beta 3 untuk subwoofer 18 in, modelnya Sigma B118A. Ini dengan kerusakan powernya menyala tetapi tidak ada suaranya atau tidak keluar suara. Untuk servisnya di mesin driver power ini teman-teman. Untuk power ini rakitan ya teman-teman, rakitan pabrikan, itu desainnya dari Jerman teman-teman ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio speaker aktif Beta 3 Sigma B118A. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah terus mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.